muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita sambung kuliah Al-Hikam di muka surat 37 bagian yang ke-15, di mana bab ini akan membahaskan tentang bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Athaillah dia berkata, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Artinya, di antara bukti-bukti yang nyata yang kita alami yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa, bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa, bukan bukti adanya langit, bukan bukti adanya bumi, bukan bukti adanya lautan, bukan. Yang luar biasa tentang bukti kekuasaan Allah yaitu dapat menghijab, dapat menghalang engkau daripada melihat kepadanya. Itu bukti kuasa Allah. Allah tuh ada. Mana bukti kuasa Allah kita tak dapat melihat. Allah dah hijab. Percaya adanya laut, ada mana tuh tak dihijab tak. Percaya adanya gunung yang Allah cipta, percaya mana tuh ada hijab tak? Tak ada, boleh dilihat. Tapi kita tak dapat melihat Allah yang mencipta semua alam ini. Itulah bukti yang paling besar kekuasaan Allah yang luar biasa, ialah dapat menghijab engkau. Allah dapat menghijab kita daripada melihat kepadanya. Namun walaupun kita tidak dapat melihat Allah, kita wajib iman. Kenapa wajib iman? Sebab ada bukti kekuasaan ciptaannya, langit, bumi yang kita dapat lihat, yang itu Allah tak hijab. Allah tak hijab. Namun ada juga sebagian makhluk yang Allah cipta, Allah hijab kita. Contoh, angin dapat dirasa, dapat. Kita dapat melihat gumpalan angin itu, tak. Allah hijab. Apalagi jin. Ada bangsa jin itu, ada, Allah dah sebut kehidupannya sama dengan kita, ada makan, ada minum, ada laki, ada perempuan, ada yang iman, ada yang kufur, ada kawin, ada beranak,
Ada yang rajin belajar ngaji, ada yang malas, sama dengan kita. Namun dengan kebesaran dan kekuasaan Allah pun kita hijab juga. Mata kita, penglihatan kita tak dapat menembusi yang halus itu sehingga dapat melihat bangsa jin. Bagaimana pula bangsa jin adakah melihat kita? Iya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan huwa wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawnahu. Dia bangsa jin dan kabilahnya, kata Allah, yarakum dapat melihat kamu semua. Kita jalan dia dapat melihat, kita duduk dia dapat melihat. Lalainya kita, tak lalainya kita. Min haitsu la tarawnahum, kata Allah, daripada tempat yang kamu tak dapat lihat dia. Entah sebelah sana, entah sebelah situ, kita tak dapat. Di mana duduknya jin, situ tak dapat. Min haitsu la tarawnahum, daripada arah yang kamu sendiri tak dapat melihat bangsa jin itu, tapi jin melihat kita. Jin ada yang baik, ada yang jahat. Maka itu Allah sehingga adakan satu surah dalam Al-Quran disebut surah jin. Surah manusia pun ada, surah Al-Insan, itu surah cerita manusia. Yang diawali dalam surah Al-Insan Allah menyebut hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'am madhkura. Adakah pernah datang kepada kalian wahai manusia hinun, satu ketika dahulu, yang lam yakun syai'am madhkura, ketika itu kamu belum dapat disebut apa-apa. Encik ke, dato ke, Tan Sri, Tuan, belum. Puan ke, Puan Sri, belum. Masih dalam rahim, waktu itu belum boleh disebut apa-apa lagi. Nama pun belum ada. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kata Allah bahwasanya kami telah mencipta manusia daripada sperma yang bercampur, laki dan perempuan. Nabatalihi, kami akan uji manusia itu apabila nanti hidup. Faja'alnahu, maka sebab kami nak uji manusia, kami jadikan untuk manusia itu sami'an, telinga. Apa tujuan Allah cipta telinga? Supaya mendengar ayat-ayat Allah, kebenaran Allah. Basiran, dan Allah ciptakan juga penglihatan mata supaya dapat melihat kebesaran kekuasaan Allah. Kalau dah diberi telinga, diberi mata, diberi akal, hati, masih juga tak mau iman, ketika itu salahlah manusia. Lain dengan haiwan, kambing, itik lain. Walaupun ada telinga, ada mata, tapi dia tidak diberi faham, tak diberi akal. Jin, dalam surah Jin Allah menyebut qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan olehmu wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya istama'a telah mendengarkan. Istama'a telah mendengarkan, tuji mendengar. Nafarun, sekelompok, minal jinni, daripada jin.
Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Apa yang jin dengar waktu itu? Ayat-ayat Quran yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jin pun sama dengan kita, ada pendengaran. Faqalu, mereka berkata bangsa jin, inna sami'na Qur'anan ajaba, bahwasanya kami telah mendengar, kata jin. Jadi maknanya jin ada telinga. Qur'anan, Quran ajaban, yang dibaca oleh baginda Rasul ketika sholat fajar waktu itu, ajaban, menakjubkan, luar biasa, kata jin. Disamalah dengan kita, ada telinga, ada mata. Dia boleh dengar Quran. Kita ngaji pun yang jin Islam mungkin ada ikut sama. Itu pun Allah hijab sehingga kita tidak dapat melihat mereka. Malaikat pun begitu juga, Allah cipta. Malaikat dicipta pada nur, pada cahaya. Cahaya ada. Bagaimana warna cahaya tak tahu. Cuman cahaya ini kena kepada baju putih jadi nampak putih sebab adanya cahaya. Tuh baju merah sebab adanya cahaya. Apa warna cahaya tak tahu. Tahu warna cahaya? Tahu tak? Tak tahu. Ustaz, warnanya merah. Yang merah itu baju, bukan cahaya. Betul? Hijau. Yang hijau itu bukan cahaya. Barang yang kena cahaya itu pun kita dapat merasa menikmati nur cahaya itu, tapi kita tak dapat tahu warna cahaya itu. Malaikat dibuat oleh Allah daripada cahaya. Cahaya tidak memenuhi ruangan. Cahaya tidak menyempitkan ruangan. Cahaya boleh memenuhi ruangan, tapi tidak menyempitkan ruangan. Kalaulah di sini malaikat, ramai malaikat, sampai beribu contohnya, kita takkan sempit. Jin beribu di sini tak sempit juga. Walaupun ada, Allah hijab. Allah hijab. Jin boleh melihat malaikat tak? Allah hijab juga. Jin tak dapat melihat malaikat. Kalau jin dapat melihat malaikat, jin malaikat yang sedang menuliskan jin-jin yang derhaka ditampar oleh jin. Betul tak? Tak ada ceritanya jin tampar malaikat. Sebab semua perbuatan baik jin atau manusia, baik buruknya ditulis oleh malaikat. Ditulis tak? Ditulis. Maknanya jin pun tak dapat melihat malaikat. Malaikat boleh melihat jin? Boleh. Wahai jin, kau maksiat, tulis. Kau ibadah, tulis. Kalau jin itu tahu, dah lama bergaduh, kena tampar, ada terajang, ada. Tapi tak pernah ada berita dan khabar bahwa jin menampar melawan malaikat, tak ada. Kalau jin nampar manusia ada, sampai bengok, itu ada. Jin pukul manusia ada sampai sakit bau, dihantamnya. Jin hantar sihir, tiba-tiba rasa sakit, sakit tiba-tiba. Itu boleh rasa, walaupun kita tak dapat lihat. Baik. Padahal jin pada dasarnya dibuat daripada benda yang kita boleh lihat. Daripada apa jin dibuat? Daripada api.
Di dalam surah Ar-Rahman Allah menyebut tentang penciptaan manusia dan jin. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, kata Allah. Kami telah ciptakan manusia daripada tanah bagaikan tembikar. Boleh dilihat anak? Boleh. Wa khalaqal janna, dan kami telah menciptakan jin mim marijim min nar, daripada lidah api yang nyembur-nyembur. Boleh dilihat lidah api itu? Boleh. Tapi apabila dah jadi jin, kita tak dapat melihat. Maka itu kadang-kadang jin ini membentuknya seperti api. Kadang-kadang ada rumah sampai terbakar, langsung terbakar, itu kerja jin lah tuh. Kerja jin itu. Bilik rumah panas, tak selesai di bilik rumah. Bahan panas. Biliknya panas, orang yang ada di bilik itu pun panas, suami istri. Nah itu ada kemungkinan ada bangsa jin lah di situ yang duduk. Ada anak bilik, salah satu bilik itu tak selesai, panas. Suami istri tak nak campur ke bilik itu dah. Bilik lain okey. Ada yang macam tu. Kemungkinan ada bangsa jin di sini. Baik. Allah Subhanahu wa taala mencipta malaikat jin begitu hebat. Tapi tidak ada yang paling hebat kekuasaannya, yaitu Allah. Di antara bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa ialah dapat menghijab engkau, bukan manusia saja, jin. Malaikat daripada menatap melihat Allah. Nanti kan Ustaz di surga kita dapat melihat Allah. Itu lain. Apabila Allah menghendaki membuka hijabnya, kita dapat dan mampu melihat Allah. Sebagaimana Allah membukakan hijab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Wa ra'an nabiyyu rabban, baginda Rasul melihat Allah, kallama, lalu Allah berfirman, yaitu ketika mewajibkan salat. Maka itu hadis dan i'tiqad kita di ahli sunnah wal jamaah bahwa di surga nanti kita dapat mendengar suara Allah, bahkan dapat melihat zat Allah. Mana dapat melihat mendengar suara Allah? Ketika Allah berfirman kepada orang-orang yang masuk surga. Di dalam surah Yasin Allah menyebut, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqihun. Kenapa ada mumi? Pelankan sikit. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sikit. Bahwasanya penghuni surga, kata Allah, inna ashabal jannati, bahwasanya penghuni surga sudah al-yawma, pada hari ini, kata Allah, ini hari setelah mereka masuk surga, fi syughulin fakihun, mereka sibuk menikmati karunia hidangan dari Allah. Hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka, teman-teman wanitanya, penghuni surga dan teman-teman wanitanya, kata Allah. Siapa yang masuk surga ada temannya.
mereka sedang duduk di atas pelamin sambil bergoyang-goyang. Mungkin kalau bahasa kitanya ada buayan, muttaqiun di macam serono. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiun wa lahum fiha ma yad'un, dan bagi mereka penghuni surga di surga nanti terdapat apa saja yang mereka mahukan. Mau apa? Lalu ketika itu datanglah firman Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sejahtera, salam sejahtera, qaulan ucapan, min rabbin daripada zat Allah, rahim yang maha penyayang. Allah berfirman ketika itu salam sejahtera. Ahli surga semua dengar perkataan Allah ketika itu. Baik. Nah, kekuasaan Allah yang paling besar dan luar biasa ialah dapat menghijab engkau daripada melihatnya dengan hijab yang tidak ada wujudnya. Kita tidak dapat melihat orang di luar sebab sudah terhalang. Nampak tak penghalangnya? Nampak tembok. Kita tak dapat melihat Allah sebab dihijab, sehingga kita pun tak dapat melihat hijab itu pun tak dapat dilihat. Hijabnya yang menghalang tak dapat dilihat, apalagi Allah yang di sebelah hijab itu. Betul? Jadi jangan bingung kalau anak-anak tanya, "Bah, kenapa tak dapat melihat Allah, Bah?" Ini bingung kan? Di mana Allah itu, Bah? Oh, di atas. Di mana Bah Allah? Di bawah. Jangan yang dibulat-belit pada anak-anak. Nah, itulah tanda kekuasaan Allah itu kuasa. Ada kuasa, bukannya ada kuasa di Doraemon ke Upin Ipin ataupun siapa? Transformer ke. Oh, dia ada kuasa. Kuasa. Yang kuning lah, yang biru tadi itu. Dibohongi aja anak-anak kita. Di antara kekuasaan Allah yang paling besar ialah kita tak dapat melihat dia sebab ada dinding, ada hijab. Mana bah hijabnya? Hijabnya pun kita tak nampak. Jangankan Allahnya, hijabnya saja kita sudah tidak dapat melihat. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wajib kita iman, yakin adanya Allah. Kalau Allah bukan hijab, dengan jin aja boleh kita lihat. Kalau Allah bukan hijab, dengan malaikat pun boleh lihat. Baginda Rasulullah SAW 2 kali melihat sosok tubuh asli malaikat Jibril. 2 kali. Ketika itu Allah buka hijab. Pertama ialah ketika baginda Rasulullah di Gua Hira. Ketika Jibril membawa wahyu yang pertama, Iqra ya Muhammad. Jarak antara baginda dengan Rasulullah, antara Jibril dengan Rasulullah ketika itu kata Allah, qaba qausaini, 2 busur anak panah dekat. Kebanyakan malaikat Jibril apabila bertemu Rasulullah biasanya merupakan manusia.
Tapi pada waktu itu melihat sosok tubuh yang asli, besar kata Rasulullah, sehingga menutup tuh tempat terbitnya matahari itu, besarnya Jibril. Yang kedua kali baginda Rasulullah ketika Mi'raj, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan baginda Rasul telah melihat lagi Jibril yang kedua kali inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Itu sosok tubuh yang asli digambarkan oleh Allah. Jibril itu ialah gagah, perkasa, cukup mantap dan handsome. Itu Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, di dekat sidratil muntaha. Dan di sana juga kata Allah, indaha jannatul ma'wa, di dekat sidratil muntaha itu terdapatnya surga ma'wa. Kalau ikut ayat itu, surga itu di sana. Di sana. Baik. Di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa ialah Allah dapat menghijab engkau daripada melihat kepadanya dengan hijab yang engkau tidak, dengan hijab yang tidak ada wujudnya. yakni tak ada bayang-bayang, tak ada. Kalau matahari terhijab oleh awan, adalah masih bayang-bayang awan tuh. Tertutup, nampaklah awannya. Sepakat para arifin, yakni orang-orang ahli ma'rifat, bahwa segala sesuatu selain Allah tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Habis Ustaz, ada kita macam ni, itu kata kita. Tapi ahlul ma'rifat mengatakan makhluk ni pun tak wujud sebenarnya. Yang wujud adalah kebesaran dan kuasa Allah saja. Maka itu arifin ahli ma'rifat ni, dia tak peduli manusia-manusia macam ni. Sebab dianggap oleh mereka yang ada hanyalah Allah dalam semua urusan. Maksudnya mereka akan mengadunya pada Allah, bukan kepada manusia. Yang kita ini banyak ngadu pada sama kita aja lah. Dengan Allahnya tak ingat. Sebab kita kurang ma'rifat. Kalau kita sudah ma'rifat bahwa Allah itu wujud, Allah itu qadirun, kuasa, muridan, Allah berkehendak, ghaniyun, Allah itu maha kaya, al-mughni, Allah juga yang memberi kekayaan, akan senantiasa mengadunya pada Allah. Itu ahli ma'rifat. Adakah mereka tidak bekerja? Kerja juga, tapi itu sebagai syariat kasab. Tapi semuanya dalam usahanya, baik perniagaan, apa saja, dia mohonnya kepada Allah, minta dilancarkan, minta dimudahkan, minta segala-galanya pada Allah. Sebab sudah dianggap makhluk ini tak ada apa-apa, tak ada kuasa maksudnya. Makhluk ini sudah tiada kuasa. Yang kita nilai pagi-pagi cerita susahan hidup pada orang. Padahal orang yang kita cerita pun dia pun sedang susah juga. Aku pun susah juga. Menunjukkan bahwa yang kita ajak bicara itu tak ada kuasa. Kenapa tidak mengadu pada Allah? Nah, arifin ini, orang-orang ahli ma'rifat berkata, sepakat ahli ma'rifat, bahwa segala sesuatu selain Allah tidak ada. Maksudnya kuasa tidak ada. Baik jin ke, yang dianggap oleh manusia ada kuasa luar biasa, tak ada.
hebat jin itu, boleh menerobos. Bacalah oleh kita wahyu Allah, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Kata ahli hikmah, bacalah itu ketika senja. Pada malam itu jin-jin, setan, iblis buta tak dapat melihat kita. Tak dapat, kita sudah dilindungi oleh Allah ketika itu. Sudah dilindungi oleh Allah. Apa yang dibaca? Perkataan Allah. Dia tidak akan melebihi kuasa Allah. Quran itu adalah perkataan Allah, qadim. Bukan baru, tulisannya saja baru. Tapi perkataan Allah itu qadim, kalamun qadimun. Kalam qadim. Bukan perkataan manusia, bukan. Kita baca ayat Allah, Allah akan terus lindungi kita. Waktu senja, dibacanya waktu senja. Oh Ustaz, saya juga takut dikejar-kejar bangsa jin itu, takut nak memesongkan kita, nak mengkufurkan kita. Selalulah baca Allahumma ma'allahi nasirun a'da'un sarqun qadirun aminun ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sehingga katanya, kata ahlul hikmah, kalau ada orang nak aniaya kita pun, ketika itu Allah hantar tentara, seakan-akan kita seorang ada 1000 orang, tak berani maju. Sama ada di kalangan bangsa jin atau bangsa manusia. Ini kebesaran. Tapi syarat yakin. Kalau tak yakin, tak ada apa-apa lah. Syaratnya ya yakin. Macam mana nak membentuk yakin? Makrifat. Makrifat kena didalamkan. Kita sekarang sedang ngaji makrifat. Mengenal, kenal Allah. Kenal Allah. Sepakat para arifin bahwa segala sesuatu selain Allah tidak ada. Artinya tidak dapat disamakan adanya sebagaimana adanya Allah. Makhluk ini hanya wujud ada, tapi kuasa tak ada, tak mampu bagi rizki, tak mampu memberi segala-gala. Bagaikan adanya bayangan yang tergantung selalu kepada benda yang membayanginya. Bayangan, ini bayang, ini botol di atas, ini ada bayang. Bayang cuma bayang, yang ada sebenarnya botol. Habis di bawah itu ada hitam, itu bayang, kita pegang tak dapat apa-apa. Allah ini yang ada hanya Allah. Makhluk ini hanya sebagai bayangan saja. Maksudnya tidak ada kuasa apa-apa. Kalau botol dia bergerak, bergeraklah sini. Dia bayang tak boleh gerak sendiri. Kalau botolnya tak digerakkan. Maksudnya apa yang berlaku pada kita? Kalau Allah tak tentukan, tak gerakkan, tak takdirkan, takkan berlaku apapun. Kekeramatan para wali sendiri tak boleh mengubah tirai takdir Allah tak. Oh, wali ada keramat hebat, boleh mengubah tirai takdir tak? Tidak. Silakan balik supaya kita faham
Telah sepakat para arifin bahwa segala sesuatu selain Allah tidak ada. Habis ada makhluk-makhluk ini, artinya tidak dapat disamakan dengan adanya sebagaimana adanya Allah. Sebab adanya alam ini dia terserah kepada kurniaan Allah. Kejadian-kejadian ini terpulang kepada kehendak Allah. Bagaimana adanya, bagaikan adanya bayangan. Ini bayangan, di sini ada bayangan di bawah nih, gelap nih, bayang botol. Bagaikan adanya bayangan yang tergantung selalu kepada benda yang membayangi. Bayangan yang di bawah nih, dia gerak sebab botol yang gerak, bukan bayang yang gerak, paham tak? Kalau dibengkokkan di sini, bengkoklah bayang. Diluruskan, luruslah bayang. Betul? Maka siapa yang melihat bayangan, ini melihat bayangan, dan tidak dapat melihat kepada yang membayanginya, bayangan itu ada. Kata Allah, hari ini hidup, hari ini mati, gitu gini, gitu gini. Itu sebab adanya yang membayangi, yakni Allah, kuasa Allah maksudnya. Barang siapa yang melihat bayangan tapi tidak dapat melihat pembayangnya, disitulah terhijabnya. Kalau dengan botol kita tak terhijab, masih nampak oh di bawah tuh gerak-gerak sebab botol gerak. Kita pergerakan tidur gitu gini itu daripada bayangan kekuasaan yang telah Allah tentukan, tapi kita tak dapat melihat Allah itu, di situ adanya terhijabnya. Apa yang berlaku pada kita atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu tidak menghendaki sesuatu, illa ayyasha Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki. Kita menghendaki sesuatu pun, itu pun atas kehendak Allah, digerakkan oleh Allah. Illa ayyasha Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki. Saya besok nak pergi Kuala Lumpur. Nah, perasaan mau ke Kuala Lumpur, gerak hati itu pun Allah yang menggerakkan. Bukan kuasa kita, bukan. Besok subuh saya nak datang berjamaah, gerak hati sebelum tidur. Siapa yang menggerakkan hati itu? Adakah kuasa kita? Bukan. Allah yang menggerakkan. Orang makrifat tahu sampai gerak-geri hati pun adalah dari Allah. Maka itu ada doa, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat Allah yang membolak-balikkan hati, menggerakkan hati. Gerak hati pun daripada Allah. Maka itu semua orang arif ini sampai gerak hati pun mohonnya kepada Allah. Kita ni belum kan? Belum. Sesekali itu mungkin adalah, ya Allah gerakkan hati hamba untuk melakukan semua perkara yang baik-baik saja. Sebelum tidur berdoa kepada Allah. Jarang kan? Sebelum tidur, ya Allah gerakkan hati hamba untuk membuat perkara yang baik-baik saja. Walaupun tak dapat membuat, kalau baik itu dah dapat pahala. Jarang kita doa. Kenapa jarang doa? Sebab kita masih maknya makrifat kita masih dalam mubtadi, masih peringkat belajar. Kita masih peringkat
belajar. Kita nak mempelajari untuk meningkatkan makrifat kita kepada Allah. Maka itu orang-orang arif ini segala sampai gerak hati pun mohon kepada Allah, gerak jiwa pun mohon pada Allah. Sampai nak keluar rumah pun bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Keluar saja rumah sudah bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan menyebut nama Allah. Allah ialah ismun lidzatil wajibil wujud. Allah itu nama kepada zat yang wajib adanya. Ismul a'zam, nama yang paling agung daripada 99 nama adalah Allah yang paling agung, di depan sekali. Maka itu disebut ismul jalal atau lafzul jalalah, lafaz keagungan. Maka itu dalam tulisan, kalau tulisan Allah ada sambungan jalla jalaluhu. Pernah dengar, pernah nampak tak? Jalla jalaluhu. Itu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ini nak berusaha, nak pergi pasar, nak pergi bekerja, zahir berikhtiar, tapi hakikatnya berjaya atau tidak, sampai atau tidak, itu adalah di tangan Allah. Kita ini hanya sebagai bayangan, tak tahu bagaimana Allah mengatur kita. Hanya kita menyelusuri yang telah ditentukan oleh Allah. Ya Allah, hamba serahkan urusan ini padamu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamba tak ada daya, tak ada kekuatan, tak ada upaya melainkan dengan pertolonganmu. Kalau di ujungnya tak baik, ganti dengan baik. Kalau memang baik, kekalkan kebaikan itu. Kalau buruk, Engkau adalah Maha Kuasa. Engkau yang mengatur baik dan buruk. Hamba telah beriman. Perkara yang baik, yang buruk menimpa hamba adalah ketetapanmu, dan Engkau berkuasa untuk mengubahnya. Ya, tak ada lah dengan manusia, tak ada. Tak ada dengan manusia. Ini ahlul ma'rifat. Maka itu menganggap makhluk kita. Subhanallah. Kita ni mungkin ada waktu ngaji aja baru rasa waktu ngaji. Lepas ngaji dah tak ada lagi dah. Besok keluar rumah biasa aja lah, gedebuk itu sudah. Betul tak? Iya. Maka itu kita masukkan sikit-sikit bawahi. Kita coba masukkan sikit-sikit. Patutnya daripada muda lagi dah dimasuk benda ni. Pada muda, pada remaja lagi dah masuk benda ni. Kita dah nak, pada baru nak dimasuk. Tak apa, masih sempat lagi. Mudah-mudahan dapat masuk walaupun tak banyak. Mudah-mudahan dikira sebagai husnul khatimah, baik di penghujung dirinya, penghujung kehidupannya, untuk mengenali Allah dengan sempurna. Tapi dengan syarat mau datang ngaji, tak datang tak dapat. Yang datang pun mungkin dapatnya sikit, apalagi tak datang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kata Allah, kullu syai'in, setiap-tiap sesuatu, kullu, tiap-tiap, syai'in, sesuatu, apa saja sesuatu itu, yaitu selain Allah, halikun, rosak, hancur, berkecai. Langit yang kuat pun pada hari ini nanti berkecai. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat, kata Allah, apabila asyamsu, matahari, kuwirat, digulung, wa luffat, ay luffat wa khafat an a'yunin nas, dilipat, lipat itu bahasa Arab, digulung, dilipat, wa khafat an a'yunin nas, lalu hilang pada pandangan manusia.
Wa idzan nujumu, dan apabila bintang-bintang inkadarat ay tasaqatat ala wajil ard, berjatuhan ke permukaan bumi, lalu berlakar satu sama lain, mengeluarkan bunyi yang sangat kuat ketika itu. Di dalam ayat lain, idzas sama'un syaqqat, apabila langit itu pecah, maknanya rusak, binasa. Manusia pun binasa. Bumi akan binasa, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan dengan sekuat-kuatnya. Gunung pun begitu juga akan berterbangan, berkecai. Al-qari'atu mal-qari'ah, kata Allah. Kiamat, al-qari'atu kiamat. Mal-qari'atu, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal-qari'ah, dan apakah kamu tahu wahai Muhammad apa kiamat itu? Yauma yakunun nas, kata Allah, pada hari ketika keadaan manusia, ketika ditiupkan sangkakala oleh Israfil, kal farashil mabthut, bagaikan kalakatu yang berterbangan di udara, terlalu kuatnya angin itu. Wa takunul jibalu, dan ada jadi gunung ganang ketika itu, yang hari ini kuat, kukuh gunung itu. Kal ihnil manfus, bagaikan bulu yang dikiraikan, terbang juga, hancur bagai bulu yang dikirai-kirai, kata Allah. Benar, maka itu Allah kata, kullu syai'in halikun illa wajhahu, semua sesuatu akan binasa, hancur, illa, kecuali, illa adawatul istisna, tak semua, ada yang dikecuali, hanya satu, illa wajhahu, melainkan zat Allah yang kuasa ketika itu mengatur alam ini, dia tidak akan rusak, tak akan hancur. Maka itu dalam akidah kita disebut Allah itu baqin, Allah itu kekal. Baqi itu kekal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan perkataan pujangga yang berkata, ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Ala, perhatikanlah, kullu syai'in, setiap sesuatu, ma khalallahu batilun, selain Allah itu palsu belaka, bayangan belaka, yang sebenarnya wujudnya kita ini semua alam sebab wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada Allah, tak adalah kita. Tapi kenapa manusia selepas dicipta oleh Allah, sudah diberi oleh Allah bengkoknya, lurusnya, hidupnya, matinya, rizkinya, dan sebagainya, ada juga sebagian manusia tak mau iman kepada Allah, inkar kepada Allah, sehingga Allah bertanya dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia yang kamu hidup ni adalah dengan kuasaku, bayangan daripada kebesaran dan kekuasaanku. Kamu bergerak siang malam, itu adalah aku yang menggerakkannya. Kamu kaya dan senang, gembira, aku yang memberinya. Ma gharraka bi rabbikal karim, apakah yang telah memperdayakan kamu sehingga kamu lalai, inkar, kufur kepada Allah itu? Bi rabbika, kepada Tuhanmu al-karim yang maha pemurah. Kenapa kata Allah?
sudah diberi segala-galanya. Rizkinya, nikmatnya, senangnya, sehatnya, tempat tinggal, bumi, udara, semua. Matahari, air. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang telah memperdaya kamu terhadap Tuhanmu sehingga kamu tidak mau tunduk dan patuh kepada ketentuanku, syariatku? Padahal Allah itu Al-Karim, yang Maha Pemurah. Tak diminta pun sehat, tetap sehat. Pagi-pagi kita tak minta sehat, tapi tetap sehat. Pagi-pagi nak kerja tak minta selamat, tapi selamat. Berniaga pagi-pagi tidak mendoa pun kepada Allah yang meyakini Dia yang mengatur rezeki. Tak sebut pun ya Ghaniyu ya Mughni, ya Ghaniyu ya Mughni, agnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Ya Ghani, wahai zat Allah yang kaya, yang maha kaya. Ya Mughni, wahai zat Allah yang memberi kekayaan. Agnini bihalalika, berilah kekayaan kepadaku daripada barang-barang yang halal di sisimu. An haramika, jauhkan daripada yang haram-haram. Wa bifadlika, dan atas kurniaanmu. Aman siwaka, selain daripada, aman daripada makhluk siwaka, selain pada kamu, hanya darimu segala-galanya. Berniaga. Ketika itu mudah-mudahan Allah kurniakan ketika itu. Sebab pagi-pagi sudah mohon pada Allah. Ini pagi tak mohon pun pada Allah, solat pun barangkali tidak, tapi Allah beri juga keuntungan. Iman pun tidak pada Allah, tapi Allah beri juga kekayaan dan kejayaan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah itu? Surah yang lain, surah Maryam, kan begitu? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang dikandung itu diberi, kalau tidak rupa yang secantik macam tadi Sarukhan pun, biarlah akhlaknya yang cantik. Sarukhan pada saya tak handsome tak? Handsome ke? Handsome ke? Pada saya biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Coba pergi ke Turki, lagi banyak yang handsome. Pergi Bosnia, lagi banyak handsome. Baik. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Perhatikanlah bahwa segala sesuatu selain Allah itu palsu. Kata pujangga. Maksudnya palsu, yang kita ini memang cuma nampak kuasa, nampak gagah, diminta palsu gagah itu. Nah, ini keadaan kita. Faham? Faham tak? Sudah faham? Sudah. Yang penting faham. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu-minggu yang akan sambung di muka surah 38 ada sambungannya. Jadi sekian, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Dan untuk mengakhiri majlis ini, sama-sama kita membaca tasbih kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa lisanan zakiran wa qalban khashi'an wa dhanban maghfura wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an min indika wa rizqan wasi'an wa abwaban katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amithna bil